Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Reni Oktavia, selaku dosen pengampu topik khusus dalam akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Reni, yaitu terkait dengan review jurnal akuntansi manajemen terhadap laba. Next. Ini merupakan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari Mayomi Sanjaya, Khotibul Umam, Reni Gustira, dan Bisma Putra Atala, dan yang terakhir Weni Aditya. Ya, terkait materi pengaruh ukuran perusahaan profitabilitas dan leverage akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Reni Gustira. Reni Gustira, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bisma. Di sini saya akan jelaskan perbandingan antara jurnal yang pertama, yaitu mengenai pengaruh financial leverage, kualitas audit, dan pertumbuhan perusahaan terhadap manajemen laba, dan dibandingkan dengan jurnal kedua, yaitu pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba. Next. Untuk yang pertama, latar belakang dari kedua jurnal ini, yaitu jurnal yang pertama itu membahas konflik keagenan antara pemilik saham dan manajemen perusahaan yang dapat memicu tindakan manajemen laba. Dan tujuan dari jurnal ini adalah memaksimalkan utilitas dengan cara mengubah laporan keuangan untuk mendapatkan bonus atau intensif. Lalu pemilihan intensif dan monitoring oleh auditor independen dapat membatasi tindakan penyimpangan laporan keuangan. Faktor pendorong manajemen laba yang signifikan juga adalah dari hipotesis utang, di mana perusahaan cenderung melanggar perjanjian hutang jika labanya tinggi. Lalu jurnal kedua memiliki latar belakang dari kasus manajemen laba yang terjadi di Indonesia adalah PT Ades Alfindo, PT Kimia Farma, PT Innovisi, Infracom, dan PT Garuda Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan manajemen laba. Di antaranya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Pengukuran ukuran perusahaan dalam penelitian ini juga menggunakan proxy log natural dari total aktiva perusahaan. Next. Yang kedua yaitu literatur review. Untuk jurnal yang pertama, itu bisa dilihat dari tabel 1 yang menunjukkan rasio financial leverage, kualitas audit, dan pertumbuhan perusahaan yang dilakukan oleh Adi Sarana Armada. Di tabel ini menunjukkan kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan yang dilakukan oleh Adi Sarana ini pada tahun 2016 sampai dengan 2018, ditemukan bahwa rasio financial leverage yang tinggi melebihi standar industri telah memakai auditor eksternal, yaitu Big Four, dan tingkat pertumbuhan perusahaan yang meningkat setiap tahunnya. Dan juga ditemukan bahwa nilai positif dari perhitungan DTA disimpulkan bahwa PT Adi Sarana Armada ini melakukan manajemen laba. Lalu untuk jurnal kedua, itu dari 3 faktor. Yang pertama, faktor ukuran perusahaan adalah skala, di mana dapat diklarifikasi besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, antara lain dari total aktiva dan nilai pasar saham. Lalu untuk yang kedua yaitu profitabilitas, itu merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu leverage, merupakan jaminan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya bila saat perusahaan itu dibubarkan. Next. Untuk yang selanjutnya metode penelitian. Untuk jurnal pertama ini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kausatif, yaitu merupakan jenis penelitian ex post facto, dan subjek dan objek penelitian ini yaitu perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di BEI selama periode 2016 sampai dengan 2018. Untuk teknik yang digunakan adalah persuasive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data ini adalah dokumentasi, dan data itu dikumpulkan dari situs resmi BEI.
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu untuk jurnal kedua, menggunakan ukuran perusahaan profitabilitas, leverage, dan manajemen laba. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Untuk teknik pengambilan sampelnya digunakan adalah purvey sampling, dan penelitian ini dipilih 81 perusahaan sebagai sampelnya. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan manajemen laba, sementara variabel independennya terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Next. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk jurnal pertama, ditemukan bahwa variabel X1, yaitu financial leverage-nya, diukur dengan debt to asset ratio, ditemukan nilai minimum terdapat pada rasio perusahaan dengan kode saham JKON pada tahun 2017 dan 2018. Artinya aset tidak dibiayai oleh utang. Lalu untuk variabel X2, yaitu kualitas audit yang dilihat dengan kantor akuntan publik Big Four dan non-Big Four, ditemukan masih banyak perusahaan jasa non keuangan tahun 2016 sampai dengan 2018 yang belum memakai jasa auditor berasal dari kantor akuntan publik Big Four. Lalu untuk variabel X3, yaitu pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan metode indeks time series untuk melihat kenaikan total aset dari tahun ke tahun. Ditemukan dari nilai minimum dengan kode saham MPMX pada tahun 2017. Lalu yang terakhir, terdapat variabel Y, yaitu manajemen laba menggunakan model Jones yang dimodifikasi diukur dengan discretionary aktual, ditemukan nilai minimum terdapat pada kode saham MIDI tahun 2016 dengan pola penurunan laba. Untuk analisis regresinya bisa kita lihat di slide. Next. Adapun 4 faktor yang mempengaruhi financial leverage, kualitas audit, dan pertumbuhan perusahaan terhadap manajemen laba, yaitu financial leverage, kualitas audit, dan manajemen laba ini berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba perusahaan, yaitu jasa non-keuangan pada BEI tahun 2016 sampai dengan 2018, yang terbukti secara simultan dengan profitabilitas yang lebih kecil dari yang ditentukan. Lalu untuk pengaruh financial leverage terhadap manajemen laba, menyimpulkan bahwa financial leverage ini tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa non-keuangan yang terdaftar di BEI, berdasarkan hasil koefisien regresi yang negatif dan tingkat signifikan yang lebih besar dari profitabilitas yang ditentukan. Untuk yang ketiga, pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba itu menghasilkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa non-keuangan. Dan yang terakhir, pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan pada manajemen laba di perusahaan jasa non-keuangan pada BEI tahun 2016 sampai dengan 2018 karena hasil koefisien regresi memiliki nilai positif dan tingkat signifikannya lebih kecil dari probabilitas. Selanjutnya. Untuk jurnal kedua, ditemukan dari ukuran perusahaan X1, yaitu diketahui bahwa nilai minimum manajemen laba sebesar min 0,31, sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar 1,19. Lalu untuk hasil rata-rata dari manajemen laba ini sebesar 0,004691 dengan nilai standar 0,115018. Lalu untuk ukuran perusahaan X3, diketahui bahwa nilai minimum leverage sebesar 9,06, sedangkan untuk nilai maksimum leverage-nya sebesar 544,26. Hasil rata-rata yang didapat sebesar 87,59053 dengan nilai standarnya 78,58622.
Lalu manajemen laba atau bisa kita sebut dengan Y, yaitu mendapatkan nilai maksimum sebesar 1,19 dan untuk profitabilitasnya diketahui bahwa nilai minimum ukuran perusahaan sebesar 25,80 untuk maksimumnya sebesar 35,49. Lalu untuk rata-ratanya 28,63521 dengan nilai standarnya yaitu 1,526461. Selanjutnya, di sini terdapat 3 pengaruh pada jurnal kedua. Yang pertama, pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, yaitu variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba dan tidak konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Suryani tahun 2018. Hasil penelitian ini yang berarti bahwa ukuran perusahaan yang besar belum tentu melakukan praktik manajemen laba. Lalu yang kedua ada pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba, berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif, yang artinya bahwa apabila profitabilitas naik, maka perusahaan akan cenderung melakukan praktik manajemen laba. Lalu untuk yang ketiga, pengaruh leverage terhadap manajemen laba, yang menghasilkan ini, penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, dan berdasarkan dari definisi tersebut, maka leverage dinilai dapat berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi belum tentu melakukan praktik manajemen laba yang baik. Next. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan dari jurnal yang pertama, analisis data dari pembahasan itu ditemukan tidak adanya pengaruh financial leverage terhadap manajemen laba. Secara signifikan, kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan dari jurnal kedua, disimpulkan bahwa secara parsial, disimpulkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan leverage juga tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek, sedangkan secara simultan, variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage ini berpengaruh terhadap manajemen laba pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Untuk koefisien determinasi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model ini mampu menjelaskan sebesar 56% terhadap variabel dependen sebesar 4% dipengaruhi oleh faktor lain dari luar model regresi tersebut. Baik, materi berikutnya yaitu mengenai jurnal yang pertama yaitu pengaruh ukuran perusahaan pemutusan, leverage, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Dan jurnal yang kedua yaitu pengaruh struktur kepemilikan dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Identitas jurnal yang pertama yaitu dengan judul pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, profitabilitas terhadap manajemen laba. Dengan lingkup penelitian di perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2016 dan di SSN 2541-0342. Penulisnya yaitu Yofi Prima Agustia dan Eli Suyani. Instansi di Universitas Telkom Bandung. Jumlah halaman sebanyak 12 dan tahun terbit tahun 2018. Latar belakang jurnal yang pertama yaitu manajemen adalah upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja keuangan. Faktor yang memicu manajemen laba di dalam perusahaan diantaranya terdapat ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Kajian literatur yang pertama ada manajemen laba, yaitu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bisa memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis yang sesungguhnya tidak dialami oleh perusahaan yang dalam jangka panjang tindakan tersebut bisa merugikan perusahaan. Yang kedua ada ukuran perusahaan, yaitu suatu skala di mana dapat
diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, antara lain total aktiva, lot size, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Yang ketiga, umur perusahaan adalah umur sejak berdirinya hingga telah mampunya perusahaan menjalankan operasinya. Yang keempat, leverage, yaitu untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Yang terakhir yaitu profitabilitas, merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dan mencari keuntungan. Next. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap manajemen laba. Yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Yang keempat, leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Yang kelima, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Selanjutnya ada metodologi penelitian dan jenis dan sumber data dari jurnal pertama yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Dengan populasi dan sampelnya, populasinya perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2016. Dengan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. Yang kedua, perusahaan pertambangan yang konsisten mempublikasi laporan keuangan secara lengkap di BEI selama periode tahun 2014 sampai 2016. Yang ketiga, perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian bersih selama periode 2014 sampai 2016. Dan yang terakhir, perusahaan pertambangan yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode 2014 sampai 2016. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Yang pertama dari ukuran perusahaan. Nilai probability ukuran perusahaan adalah 0,3893 dan lebih besar dari 0,05 dengan koefisien sebesar 0,012035. Hasil ini menunjukkan hipotesis nomor 2 ditolak, di mana ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang kedua yaitu umur perusahaan. Nilai probability umur perusahaan adalah 0,115 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien sebesar 0,003932. Hasil ini menunjukkan hipotesis nomor 3 diterima di mana umur perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Yang ketiga adalah leverage. Nilai probability leverage sebesar 0,0003 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien sebesar 0,37967. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis nomor 4 diterima, di mana leverage secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Dan yang terakhir ada profitabilitas. Nilai probability profitabilitas sebesar 0,7563 itu lebih besar dari 0,05 dengan koefisien sebesar 0,051810. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 5 ditolak, di mana probabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Next. Kesimpulan dari jurnal pertama yaitu umur perusahaan dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar atau semakin kecil ukuran perusahaan atau profitabilitas, maka perusahaan tidak akan melakukan tindakan manajemen laba. Next. Identitas jurnal yang kedua dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba. Lingkup penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2020 dengan ISSN 2548-9224. Penulisnya yaitu Elisa Putri Agustin dan Jakobus Widiatmoko. Instansi di Universitas Situbeng Semarang. Jumlah halaman sebanyak 13 dan tahun terbitnya 2022. Latar belakang jurnal yang kedua yaitu manajemen laba merupakan suatu mekanisme untuk menaikkan atau menurunkan laba sebelum laporan keuangan dilaporkan yang bertujuan memaksimalkan kepentingan manajemen.
Struktur kepemilikan perusahaan kepemilikan merupakan salah satu mekanisme untuk mengurangi kemampuan manajemen dalam bertindak oportunistik. Auditor yang berkualitas juga dianggap memainkan peran penting dalam mengurangi konflik kepentingan. Next. Selanjutnya itu ada kajian literatur. Yang pertama yaitu pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Dengan adanya kepemilikan saham, manajerial diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan dan mensejajarkan kepentingan pihak manajemen dengan pemilik saham. Yang kedua, pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional dapat menurunkan tingkat manajemen laba karena pihak institusi terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Yang ketiga, pengaruh kepemilikan asing terhadap manajemen laba. Pengetahuan akuntansi dan tata kelola perusahaan yang dimiliki investor asing dapat digunakan sebagai sistem pengawasan yang bagus untuk diterapkan dalam meminimalisir manajemen laba oleh pihak manajemen. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap manajemen laba. Semakin tinggi konsentrasi kepemilikan, maka kemungkinan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan semakin rendah. Yang terakhir yaitu pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. AP yang berkualitas serta aspek independensi auditor dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen untuk melakukan tindak oportunis karena sewaktu-waktu tindakannya akan terbongkar oleh auditor eksternal dan menimbulkan permasalahan. Next. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder. Populasi dan sampelnya, populasinya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2020. Dengan sampel perusahaan yang tidak mengalami laba, perusahaan yang tidak memiliki data lengkap. Jumlah sampel observasi tahun 2017 sampai 2020 bisa dilihat di slide. Next. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, variabel kepemilikan manajerial atau KM menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,14 dan mempunyai signifikansi sebesar 0,721 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hipotesis 1 ditolak, yang berarti kepemilikan manajerial tidak. Hal ini dimungkinkan karena rata-rata proporsi kepemilikan saham manajerial yang rendah sebesar 16% pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017 sampai 2020 membuat manajer tidak mampu mengatasi konflik keagenan yang terjadi akibat adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol. Selanjutnya yaitu kepemilikan institusional. Variabel KI memperoleh nilai koefisien beta sebesar minus 0,017 dan nilai signifikansi sebesar 0,035 lebih kecil dari tingkat signifikansinya yaitu 0,05 sehingga hipotesis 2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan konstitusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Selanjutnya, kepemilikan asing atau KA memperoleh nilai koefisien beta sebesar 0,0007 dan nilai signifikansi sebesar 0,834 lebih besar dari 0,015 sehingga hipotesis 3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Selanjutnya yaitu konsentrasi kepemilikan. Variabel konsentrasi kepemilikan memperoleh nilai koefisien sebesar minus 0,004 dan nilai signifikansi sebesar 0,017 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Next. Selanjutnya ada variabel kualitas audit atau KUA memperoleh nilai koefisien beta sebesar minus 0,020 serta nilai signifikansi sebesar 0,021 lebih besar dari 0,5 sehingga hipotesis 5 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas audit maka semakin rendah tingkat manajemen laba dalam perusahaan.
Kualitas audit dapat memperkuat opini dan keyakinan pada laporan keuangan pada perusahaan yang diterbitkan. Selanjutnya, kontrol profitabilitas. Memperoleh nilai koefisien beta sebesar 0,157 sebesar dengan minus 1,455 serta nilai signifikansi ROA sebesar 0,148, lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas sebagai variabel kontrol tidak dapat mempengaruhi manajemen laba. Besar kecilnya tingkat profitabilitas tidak akan berdampak pada keinginan perusahaan dalam melakukan praktik manajemen laba. Dan yang terakhir itu control leverage. Memperoleh nilai koefisien beta sebesar 0,078 dan nilai signifikansi LEF sebesar 0,0000, lebih kecil dari 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa leverage sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Perusahaan akan melaporkan laba lebih tinggi dari yang sebenarnya karena tingkat rasio leverage yang tinggi membuat perusahaan kesulitan mendapatkan dana tambahan dari pihak eksternal. Next. Yang terakhir, kesimpulan dari jurnal 2. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hanya variabel leverage yang berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan profitabilitas tidak dapat mempengaruhi manajemen laba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan perbandingan kedua jurnal. Yang pertama, jurnal pertama, determinan manajemen laba pada perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Jurnal kedua, manajemen laba perusahaan keluarga Indonesia. Identitas jurnal pertama, berjudul Determinan Manajemen Laba pada Perusahaan Publik di Bursa Efek Indonesia, dengan lingkup penelitian perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai 2018, dengan penulis Fakri Alif Pradana dari instansi Universitas Gunadarma. Berjumlah halaman 12 dan tahun terbitnya 2021. Latar belakang jurnal pertama adalah setiap perusahaan pastinya ingin mendapat aliran dana dari para investor agar perusahaan yang dimiliki atau dipimpin itu dapat semakin berkembang. Maka mereka pun melakukan bias pada laporan keuangan perusahaan agar diminati oleh para investor. Hal itu dilakukan dengan cara mengubah laba menjadi lebih besar. Ataupun saat ingin menghindari pajak agar pengenaan pajaknya lebih kecil, maka laba akan dibuat seminim mungkin. Informasi tentang laba seringkali menjadi target rekayasa oleh pihak manajemen atau pihak tertentu untuk memenuhi kepuasannya itu sendiri, serta adanya kesempatan untuk menjadi pelaksana program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Maka itu, penelitian ini akan menguji apakah ada determinan manajemen laba pada perusahaan publik yang terdaftar pada BEI. Kajian literatur yang pertama ada komisaris independen atau KI berpengaruh terhadap manajemen laba. Karena anggota Dewan Komisaris dipilih langsung oleh pemegang saham untuk bertindak independen dalam mengawasi manajer dalam melaporkan keuangan, sehingga tindakan manajemen laba dapat seminimal mungkin. Yang kedua, kepemilikan institusional dengan singkatan KINS, merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh instansi atau lembaga. Yang ketiga, kepemilikan manajerial dengan singkatan KMAN adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang ada pada suatu perusahaan untuk menentukan kebijakan atau strategi perusahaan tersebut dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang keempat, financial leverage atau FL merupakan upaya untuk mengatasi kekhawatiran investor dengan berusaha untuk menstabilkan laba perusahaan, sehingga etika peningkatan dalam hutang dapat ditoleransi dengan stabilnya laba perusahaan. Yang kelima, free cash flow atau FCF adalah ketika perusahaan menggunakan seluruh investasinya pada aktiva tetap, produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Yang terakhir, ukuran perusahaan atau SISZE merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan.
dapat ditunjukkan oleh total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Hipotesis penelitian jurnal pertama, yang pertama ada H1, pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba. H2, pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. H3, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. H4, pengaruh leverage terhadap manajemen laba. H5, pengaruh free cash flow terhadap manajemen laba. Dan yang terakhir, H6, pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Metodologi penelitian jurnal pertama yaitu para variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba sebagai variabel terikat dan juga terdapat variabel independen, yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, leverage, free cash flow, dan ukuran perusahaan. Langkah-langkah pengelolaan data meliputi uji asumsi klasik serta analisis regresi data panel yang terdiri dari estimasi Common Effect Model atau CEM dan Fixed Effect Model atau FEM. Dapat dilihat pada slide gambar-gambarnya. Lalu, metodologi penelitian ini menggunakan model penelitian manajemen laba yang dipengaruhi oleh komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, financial leverage, free cash flow, dan ukuran perusahaan. Kemudian populasinya perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai 2018 yang berjumlah 59 perusahaan menggunakan sampel purposive sampling method. Hasil dan pembahasan yang pertama, hasil penelitian pada pengaruh komisaris independen atau KI terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki nilai signifikansi 0,5138. Dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kedua, hasil penelitian pada pengaruh kepemilikan institusional atau KINS terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi 0,3419 yang dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang ketiga, hasil penelitian pengaruh kepemilikan manajerial atau KMAN terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi 0,2595 yang dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan besar, maka besar kemungkinan manajemen tidak melakukan manajemen laba. Hasil dan pembahasan berikutnya yaitu hasil penelitian pengaruh leverage FL terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa leverage memiliki nilai signifikansi sebesar 0,2231 yang dapat disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Artinya, tingkat utang yang tinggi akan meningkatkan pula resiko default pada perusahaan. Hal itu disebabkan pemenuhan kewajiban hutang yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga untuk melakukan manajemen laba bukan menjadi pilihan dalam rangka terhindar dari default tersebut. Kemudian hasil penelitian pengaruh free cash flow terhadap manajemen laba memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0356 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa free cash flow berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, variabel free cash flow merupakan determinan yang penting dalam menentukan nilai perusahaan, sehingga manajemen lebih fokus untuk meningkatkan free cash flow. Yang terakhir, hasil penelitian pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,1335 yang dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan juga tidak mampu mempengaruhi besaran pengelolaan laba perusahaan. Hal ini dikarenakan jika pengelolaan laba efisien, maka semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pengelolaan labanya. Kesimpulan pada jurnal pertama, dapat diketahui bahwa yang berpengaruh pada manajemen laba adalah free cash flow dengan nilai 0,356 yang mana hasil itu lebih kecil dari 0,05. Artinya semakin tinggi implikasi free cash flow, maka semakin tinggi pula kesempatan untuk melakukan manajemen laba pada suatu perusahaan. Selanjutnya, identitas jurnal kedua berjudul Manajemen Laba Perusahaan Keluarga Indonesia dengan lingkup penelitian perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia IEIS
SN-nya 2620/6951 dengan penulis Hafiz Zulkarnain, Paticatur Rahmania, dan Hamidah yang berasal dari instansi Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Jurnal ini berisi 8 halaman dan terbit tahun 2022. Latar belakang jurnal ini adalah di Indonesia praktek manajemen laba biasanya diterapkan untuk memperindah laporan keuangan untuk menarik para investor agar menanamkan dana ke dalam perusahaannya. Informasi laba juga dapat dijadikan salah satu parameter dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengukur kemampuan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Maka itu, dalam penelitian ini akan menelusuri apakah ada praktik manajemen laba dalam perusahaan keluarga. Kajian literatur pada jurnal kedua. Yang pertama ada teori agensi, yang menyatakan konsep keagenan yaitu sebuah kontrak yang dimana prinsipal menyewa agen untuk melakukan kontribusi bagi kepentingan mereka dengan memberikan beberapa wewenang perbuatan keputusan kepada agen. Teori agensi dalam kaitannya dengan manajemen laba menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep agensi teori adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan prinsipal. Yang kedua, perusahaan keluarga adalah perusahaan yang mana sebagian besar kepemilikan saham dimiliki oleh pihak keluarga, biasanya lebih dari 50% dari keseluruhan saham yang ada. Yang ketiga, manajemen laba merupakan cara yang digunakan manajer untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis dan sengaja dengan cara pemilihan kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara ilmiah dapat memaksimumkan utilitas mereka atau nilai pasar perusahaan. Hipotesis pada jurnal kedua yaitu H1 kepemilikan laba. H1 yaitu kepemilikan keluarga dapat memperkuat manajemen laba. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan keluarga, di mana perusahaan yang listing memiliki kepemilikan saham lebih dari 50%. Adapun variabel dependen adalah manajemen laba dan satu variabel kontrol yaitu ROA atau return on asset. Penelitian ini bersifat kuantitatif, populasinya perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2017. Analisisnya menggunakan analisis deskriptif. Kerangka konseptualnya yaitu family ownership atau kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap manajemen laba atau Y. Hasil pembahasan dapat dilihat pada gambar. Diketahui T hitung kepemilikan keluarga sebesar 1,72 dengan nilai signifikansi 0,087 menunjukkan pengaruh positif atau meningkatkan terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017. Kesimpulan pada jurnal 2 adalah berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T pada model I, diketahui variabel kepemilikan keluarga menghasilkan nilai T sebesar 1,72 dengan nilai signifikansi 0,087. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif signifikan terhadap praktik manajemen laba, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan signifikansi 10%, hasil estimasi ini memberikan bukti bahwa perusahaan keluarga memiliki kecenderungan melakukan manajemen laba daripada perusahaan non-keluarga. Perusahaan keluarga yang dimaksud adalah perusahaan yang memiliki saham lebih dari 50%. Sekian penyampaian review jurnal dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan review dari jurnal yang pertama yang akan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Nah, manajemen laba itu merupakan salah satu dari beberapa metode akuntansi yang digunakan oleh manajer untuk membuat suatu laporan keuangan dalam aktivitas perusahaan dengan melakukan pengaturan agar laporan keuangan terlihat lebih baik. Tindakan manajemen laba itu dilakukan dengan memodifikasi komponen akrual dalam laporan keuangan. Dikarenakan komponen akrual dalam laporan keuangan tidak memerlukan adanya bukti kas secara fisik, sehingga dapat dimodifikasi tanpa disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan dalam perusahaan. Next slide.
Ya, dalam jurnal ini menggunakan dua metode, yaitu metode purposive sampling, yang mana metode ini tuh digunakan untuk pengambilan sampel. Sedangkan untuk library research, metode ini digunakan sebagai kepustakaan penelitian. Hal ini bertujuan agar penelitian ini jauh lebih mudah dan jauh lebih efektif. Next slide. Ya, di sini merupakan hasil-hasil dari pembahasan yang digunakan metode tadi, yaitu kita menggunakan statistik deskriptif, yang mana statistik deskriptif ini untuk menjelaskan informasi terkait data penelitian secara umum yang terdiri atas nilai minimum maksimum rata-rata, yaitu mean, dan juga standar deviasi dari seluruh variabel dalam penelitian yang telah diolah melalui software SPSS. Nah, teman-teman bisa lihat dari tabel 1, yaitu tabel statistik deskriptif, yang mana variabel ukuran perusahaan itu atau EPU menunjukkan nilai minimum 16 yang mewakili aset sebesar 136 miliar. Nilai maksimum 3061 ini ditujukan oleh PT SMCB tahun 2016 yang mewakili total aset 2016. Kemudian sampel hal ini tuh menandakan rata-rata perusahaan sampel gitu. Itu perusahaan dari sampel-sampel tadi itu, perusahaan itu menunjukkan indikasi bahwa laba dari perusahaan itu cukuplah besar. Selanjutnya yaitu pada tabel 2, yaitu tabel Holzomograph Similarity Test, yang mana dari uji ini itu menunjukkan nilai signifikansi untuk seluruh variabel ukuran perusahaan Dewan Komisaris dan juga arus kas bebas, menunjukkan hasil dari 0,5. Kemudian ada tabel 3, yaitu uji multikoliniaritas. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan itu arus kas itu tidak terjadi multicollineationers karena nilai untuk tolerance pada variabel itu melebihi 0,1 dan nilai FIF itu kurang dari 10. Nah, selanjutnya pada hasil tabel keempat, yaitu uji heteroskedestitas, yaitu dari tabel ini tuh menggunakan uji Glaster yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedisitas dari hasil ini. Yaitu karena menunjukkan nilai signifikansi untuk seluruh variabel, yaitu ukuran perusahaan Dewan Komisaris lebih dari 0,5. Nah, setelah itu kita move ke tabel 5, yaitu hasil uji dari autokorelasi. Nah, berdasarkan dari tabel ini itu nilai dari Durbin Watson yang diperoleh adalah 2,038. Nah, maka dari analisis ini itu penelitian ini tidak terdapat autokorelasi sehingga penelitian layak untuk dilanjutkan karena memenuhi kriteria DU, di mana DU itu sekitar 1,8 dan juga 2,038. Setelah itu tabel 6, yaitu hasil uji koefisien determinasi. Nah, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ini dapat disimpulkan kalau nilai dari adjusted R-square adalah 10,9%. Nah, dari nilai tersebut itu menunjukkan bahwa manajemen laba sebagai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel ukuran perusahaan Dewan Komisaris leverage dan arus kas sebagai variabel independen sebesar 10,9% dan 100%. Nah, sedangkan sisa-sisa dari 10,9%, yaitu sebanyak 89,1% itu dijelaskan oleh variabel lain selain variabel ukuran perusahaan Dewan Komisaris leverage dan arus kas. Oke, next slide. Ya, kemudian adalah model regresif agenda, yang mana kita menggunakan analisis linear berganda dilakukan guna mengetahui besarnya hubungan antara variabel independen.
Yang mana tuh hal ini akan mendapatkan hasil dari ukuran perusahaan yaitu EPU, Dewan Komisaris yaitu DK, dan juga leverage, serta yang terakhir itu arus kas berbeda itu FCF. Ya, kita dapat dilihat dari tabel tabel yang ada di model regresi berganda, itu berdasarkan dari persamaan yang telah ditentukan, manajemen laba atau konstanta bernilai 0,135. Hal ini menunjukkan apabila variabel ukuran perusahaan Dewan Komisaris leverage dan arus kas bebas dianggap konstanta atau tetap. Nah, karena hal itu konstantanya bernilai 0,1135. Nah, yang mana hasil dari itu lebih dari 0,05. Hal itu bisa ditarik kesimpulan bahwa arus kas itu dianggap konstanta atau tetap. Next slide. Ya, kemudian dapat kita lihat yaitu kita dapat bisa melihat beberapa hasil, yaitu ada hasil EPU, DK, leverage, dan juga hasil dari FCF. Nah, pada hasil variabel penelitian UP yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Nah, di situ dapat kita lihat nilai signifikannya itu 0,1099. Nah, hal itu berarti kan lebih dari 0,05. Maka hipotesis satu tadi itu ditolak. Hal ini dibuktikan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba. Nah, namun ukuran perusahaan menunjukkan angka positif, di mana semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar juga tindakan manajer dalam melakukan praktik manajemen laba. Nah, kemudian dapat kita lihat pada pengaruh Dewan Komisaris, yaitu variabel penelitian DK yang memiliki nilai signifikan 0,129. Nah, nilai dari pengaruh Dewan Komisaris ini juga lebih dari 0,05 nih. Nah, berarti hal ini membuktikan juga hipotesis 2 itu juga ditolak. Nah, hal ini terdapat pengaruh antara Dewan Komisaris dengan manajemen laba. Karena besar atau kecilnya rasio Dewan Komisaris independen tidak menjadi acuan dalam efektifnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap manajemen perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengaruh leverage terhadap manajemen laba. Dapat kita lihat hasil dari leverage itu 0,171. Nah, hasil dari leverage juga ini membuktikan bahwa hipotesis 3 juga ditolak karena penelitian tidak adanya pengaruh antara leverage dengan menunjukkan laba, namun menunjukkan angka yang positif di mana menandakan bahwa semakin tinggi rasio leverage suatu perusahaan, maka semakin besar juga tingkat terjadinya praktik manajemen laba dalam perusahaan tersebut. Kemudian pada pengaruh arus kas, yaitu hasil dari yang terakhir, yaitu terkait dengan variabel FCF. Nah, kalau variabel FCF ini keterbalikan dari tiga hasil tadi, yang mana variabel FCF ini menunjukkan hasil signifikan yang lebih kecil dari 0,05, yang mana hasil ini mendapatkan angka 0,001. Nah, membuktikan bahwa hipotesis 3 ini diterima. Hal ini adanya pengaruh signifikan antara variabel arus kas bebas dengan manajemen laba. Oke, next slide. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pada review jurnal yang kedua, yaitu terkait dengan pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. Yaitu penelitian ini tuh lebih bertujuan untuk menganalisis bagian profitabilitas yang diukur menggunakan return of asset, return of equity, dan net profit margin terhadap manajemen laba pada perbankan yang terdapat di BEI periode 2016 sampai 2017. Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan mengenai penerapan manajemen laba karena akan berpengaruh pada krisisnya kepercayaan masyarakat. Next slide. Ya, di sini merupakan perkembangan hipotesis yang digunakan oleh
jurnal jurnal ini, yang mana perkembangan hipotesis ini pada profitabilitas itu berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan juga profitabilitas itu berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hipotesis penelitian ini juga diterima apabila nilai signifikan kurang dari atau sama dengan taraf nyata yang digunakan, yaitu 0,05, dengan koefisien regresi yang bertanda sama dengan hipotesis penelitian. Nah, pada profitabilitas ini menggunakan ROA, ROE, NPM. Oke, next slide. Ya, saya akan menjelaskan hasil dan juga pembahasan, yang mana pada hasil ini menggunakan analisis deskriptif, yang mana hasil analisis deskriptif ini menginformasikan DA, Dictionary Accrual, pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2017. Yang paling rendah adalah minus 0,14%. Adapun yang paling tinggi adalah 0,3 atau 30%. Manajemen laba yang dilakukan oleh perbankan rata-rata nilai DA yaitu 0,0061% atau 0,6%. Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan dengan simpang baku sebesar 0,0799 atau 7,94%. Hal ini menunjukkan bahwa selisih nilai terendah dengan nilai tertinggi DA pada perusahaan pertambangan sangat jauh, yakni sebesar 44%, atau DA terendah memiliki Bank Panin Dubai Syariah (TBK) pada tahun 2017, sedangkan nilai tertinggi yang dimiliki oleh PT Bank Ganesha TBK pada tahun 2016 itu berbeda dibandingkan tahun-tahun yang diteliti. Next slide. Ya, kemudian ada uji asumsi klasik, yang mana teman-teman dapat dilihat ada grafik histogram dan juga grafik P-pilot. Nah, histogram ini menunjukkan pada distribusi secara normal. Selain itu, titik-titik residual pada normal probability plot menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini berarti residual dinyatakan berdistribusi normal, sehingga asumsi normal PP plot terpenuhi, dan juga uji normalitas juga dapat ditempuh dengan metode Kolmogorov-Smirnov, yakni dengan melihat level of significant. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat dari tabel 2 itu. Tabel itu menunjukkan bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov itu berada pada 0,516. Nah, berarti kan hasil ini lebih dari 0,05, sehingga residual ini berdistribusi normal dan asumsi normalitas Kolmogorov-Smirnov itu terpenuhi. Next slide. Ya, kemudian adalah uji autokolerasi, yaitu teman-teman bisa dilihat pada tabel 4. Berdasarkan dari hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas itu, diketahui bahwa nilai Durbin Watson itu hasil pengujiannya berada di antara DU kurang dari DW kurang dari 4 minus DO, yang mana hasil tersebut itu 1,4814, yang berada di antara 2,263 dan juga 2,43. Maka dapat disimpulkan itu pada tabel 4 dan juga tabel 5 tidak terjadinya autokorelasi pada model regresi yang terbentuk. Nah, selanjutnya yaitu pada tabel 5, yaitu model summary. Nah, berdasarkan pada hasil dari pengujian model summary ini, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson itu hasil pengujinya berada di antara 1,48 dan juga 2,242 dan juga
2,43. Nah, dari hasil-hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada terjadinya autokorelasi pada model regresi yang telah terbentuk. Nah, setelah itu yang terakhir, yaitu pada tabel uji autokorelasi model summary. Berdasarkan hasil yang ditujukan pada tabel di atas itu diketahui nilai Darwin-Watsonnya tuh berada di antara 1,48 dan juga 2,32 dan 2,43. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya korelasi pada model regresi yang telah terbentuk. Next slide. Oke, kemudian kita berada pada uji heteroskeditas pada jurnal ini, yang mana berdasarkan tabel 8, 9, dan juga 10 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen yaitu profitabilitas atau X berada di atas tingkat kepercayaan 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan itu terbesar dari gejala heterokedastisitas yang dari sebelumnya. Next slide. Ya, kemudian uji regresi sederhana. Dapat ditarik kesimpulan dari tabel 17 itu hasil analisis regresinya diperoleh nilai T hitung sebesar 2,229. Nah, untuk tabelnya itu 2,01. Dan nilai signifikannya itu berada di antara 0,31, yang mana hasil tersebut itu lebih kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO itu ditolak dan HA diterima. Yang artinya profitabilitas ROA berpengaruh signifikansi terhadap manajemen laba. Nah, kemudian pada tabel 18 yaitu hasil uji parsial ROE terhadap DA. Nah, berdasarkan hasil pengujian di atas itu didapatkan nilai T tabel sebesar 2,01. Nah, hasil analisis regresi ini diperoleh dari nilai T hitung sebesar 2,130, yang mana 2,130 ini lebih besar dari nilai T hitung. Dan nilai signifikannya itu mendapatkan 0,039. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang artinya profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tabel 19, yaitu uji parsial pada koefisiensi. Nah, berdasarkan hasil pengujian di atas itu dapat didapatkan kalau nilai T-nya itu 2,01. Nah, hasil analisis regresinya tuh diperoleh 1,85. Dan juga di sini juga mendapatkan nilai signifikan 0,07, yang mana lebih besar dari 0,005. Ya, kalau misalkan lebih besar dari 0,5 dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, yang artinya profitabilitas itu tidak berpengaruh pada manajemen laba. Next slide. Ya, kemudian pada pembahasan hasil-hasil tadi, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa return of asset berpengaruh positif signifikansi terhadap manajemen laba. Dengan kata lain, hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak dan hipotesis kedua diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibisien et al. Pada tahun 2014 dan Puspitosari 2015, Aprina 2015, dan yang terakhir Iskandar et al. Pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Nah, sedangkan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad et al. Pada tahun 2015 dan Pratnatika pada tahun 2018, yang menyatakan bahwa ROA itu berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Nah, selanjutnya pada pengujian variabel ROE menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian itu diterima. Next slide.
Ya, ini merupakan kesimpulan dari em, kedua jurnal yang saya bahas, yaitu yang pertama dari jurnal pertama yang membahas faktor-faktor faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba, yaitu berdasarkan jurnal pertama itu keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini. Saran yang diajukan penulisan bagi penelitian selanjutnya adalah diharapkan menambah periode penelitian menjadi 5 tahun atau lebih. Dan juga yang kedua, fokus penelitian dapat diperluas dengan mengambil sampel dari sektor lainnya yang terdapat pada website Bursa Efek, yaitu idx.co.id. Dan juga yang ketiga, penelitian selanjutnya itu harus diharapkan dapat menambah variabel lainnya seperti komite audit, kepemilikan manajerial, dan ROA. Ataupun dapat menggunakan produksi lain dari ukuran perusahaan, dewan komisaris, leverage, dan arus kas bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, kemudian move ke kesimpulan berikutnya, yaitu jurnal kedua yang membahas pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut, profitabilitas dengan pengukuran rasio of asset dan return of equity berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perbankan yang terdaftar di BI pada tahun 2016 sampai 2017. Semakin tinggi tingkat pengungkapan return of asset ROA, dan return of asset ROE akan meningkatkan praktek manajemen laba pada perbankan. Mungkin sekian dari penjelasan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penyampaian hasil review jurnal sebelumnya. Yang sekarang, review jurnal sekarang ini akan membahas dua jurnal ya. Yang pertama yaitu pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Lalu jurnal kedua yaitu pengaruh corporate governance terhadap return saham melalui manajemen laba. Next. Nah, untuk jurnal pertama ini memiliki identitas yang pertama yaitu dengan judul Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba, dengan lingkup penelitiannya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2017 dengan nomor ISSN 2541-6111. Nah, jurnal ini ditulis oleh Fatan Ahyani dan Susi Lestari yang berasal dari instansi Universitas Muhammadiyah dengan hasil jurnal sebanyak 12 halaman dan terbit di tahun 2019. Next. Nah, selanjutnya itu ada pendahuluan dan kajian literatur, di mana inti dari pendahuluan pada jurnal 1 yaitu menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi manajemen laba itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, lalu yang keempat ada kepemilikan manajerial, dan yang kelima ada arus kas bebas. Lalu untuk kajian literatur yang digunakan yaitu ada teori keagenan dan teori akuntansi positif, di mana teori keagenan ini adalah teori yang menyatakan bahwa masing-masing pihak itu memiliki kepentingan masing-masing, baik itu pihak manajemen dan pihak investornya. Lalu pada teori akuntansi positif ini, teori ini mengatakan bahwa mengakui bahwa tiga hubungan keagenan, yaitu antara manajemen dengan pemilik, manajemen dengan kreditur, dan manajemen dengan pemerintah. Next. Selanjutnya itu ada hipotesis ya, di mana pada jurnal ini terdapat 5 hipotesis beserta alasannya sendiri ya. Yang pertama itu ada hipotesis pertama, perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Alasan munculnya hipotesis ini ialah karena perencanaan pajak ini bertujuan untuk membuat jumlah pajak yang dibayarkan seminim mungkin agar memperoleh laba yang tinggi. Sedangkan di mana hal ini itu karena menyinggung dengan laba yang tinggi juga, maka tindakan ini dikemukakan sebagai hipotesis 1. Lalu yang kedua yaitu ada beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Alasan hipotesis 2 ini diungkapkan oleh di jurnal ini ialah karena beban pajak tangguhan ini adalah beban pajak yang tertunda pembayarannya, di mana hal ini terjadi karena adanya perbedaan waktu yang menyebabkan laba menurut komersial atau yang sebenarnya itu berbeda dengan laba menurut fiskal. Nah, beban pajak tangguhan ini
menyebabkan beban pajak itu ditanggung di masa yang akan datang, bukan di masa yang sekarangnya. Sehingga laba perusahaan yang dilaporkan akan menjadi lebih besar di masa yang akan datang juga. Lalu hipotesis ketiga itu berisikan bahwa aset pajak tangguhan ini berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini, hipotesis ini diungkapkan karena aset pajak tangguhan ini terjadi karena koreksi positif atau lebih bayar, sehingga pembayaran di periode selanjutnya ini dapat menjadi lebih rendah daripada yang sebelumnya. Tentu saja hal ini dapat menaikkan laba perusahaan di masa yang berlaku. Lalu yang hipotesis keempat ini ada menggunakan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Alasan hipotesis ini diungkapkan oleh di dalam jurnal ini ialah karena pihak manajemen ini juga berperan sebagai pemilik sekaligus manajer, maka karena berperan sebagai manajer juga, manajer ini akan melaporkan keuangan dengan lebih baik, sehingga laba yang akan dibagikan ke pihak manajer juga akan semakin banyak. Lalu yang kelima yaitu ada hipotesis free cash flow ini berpengaruh terhadap manajemen laba, di mana jumlah free cash flow yang tinggi ini akan menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kurang baik dalam mengelola arus kas bebasnya, sehingga dengan melakukan eh, manajemen laba maka arus arus kas yang ditampilkan juga akan semakin baik dan membuat laba perusahaan semakin baik juga. Next. Lalu selanjutnya yaitu ada metode penelitian, di mana jurnal ini mengambil sumber data dan jenis penelitian, mengambil sumber data dari data sekunder dan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Lalu selanjutnya itu ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, di mana populasi yang digunakan oleh jurnal ini ialah mengambil perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 dan sampai 2017. Lalu untuk sampelnya ini diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama yaitu perusahaan yang merilis laporan keuangan yang sudah diaudit dari tahun 2015 sampai 2017 di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, perusahaan ini tidak di-delisting selama periode pengamatan. Lalu yang ketiga yaitu laporan keuangan ini menampilkan angka menggunakan mata uang rupiah. Lalu yang keempat itu laporan keuangan ini menghasilkan laba yang positif. Next. Selanjutnya ada pengukuran variabel, di mana pengukuran variabel ini akan mengukur 6 variabel yang ada, yaitu variabel pertama yaitu manajemen laba, lalu perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, lalu aset pajak tangguhan, kepemilikan manajerial, dan arus kas bebas. Next. Di mana variabel pertama yaitu manajemen laba itu diukur dengan menggunakan discretionary accrual dengan menggunakan modified Jones model, dan diproksi dengan discretionary accrual dan dihitung dengan modified Jones model. Lalu pada variabel perencanaan pajak, variabel ini dihitung dengan menggunakan rumus tax retention rate yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Next. Lalu variabel ketiga yaitu ada beban pajak tangguhan, di mana variabel ini tuh dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau total aset. Selanjutnya yaitu ada variabel keempat, yaitu aset pajak tangguhan. Nah, variabel aset pajak tangguhan ini berperan sebagai variabel bebas yang diukur dengan perubahan nilai aset pajak tangguhan pada akhir periode sebelumnya dibagi dengan nilai aset pajak tangguhan pada akhir periode terkait. Selanjutnya, next. Lalu ada variabel kelima yaitu kepemilikan manajerial. Variabel ini tuh berperan sebagai variabel dummy atau variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, di mana jika terdapat kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka akan diberikan nilai 1, dan jika sebaliknya, maka akan diberikan nilai 0. Lalu variabel terakhir yaitu ada arus kas bebas, di mana variabel ini didapatkan melalui selisih antara arus kas aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Lalu hasilnya akan dibagi dengan total aset pada periode yang sama. Next. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu adalah hasil pembahasan ya. Ini terdapat salah judul.
di mana yaitu pada variabel perencanaan pajak ini menghasilkan nilai signifikan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,445, di mana karena nilai ini lebih dari 5% atau 0,05, maka hipotesis pertama yaitu pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba ditolak atau tidak signifikan. Lalu yang variabel kedua, karena nilai signifikannya itu sebesar 0,297 atau lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka hipotesis kedua yaitu beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba itu ditolak juga. Lalu untuk variabel ketiga tentang aset pajak tangguhan terhadap manajemen aset pajak tangguhan ini menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,63, di mana nilai ini itu lebih besar dari 5% atau nilai yang jika dalam persennya 0,063 ini adalah sebesar 6%, maka hipotesis yang aset pajak tangguhan ini akan ditolak. Lalu selanjutnya itu adalah variabel kepemilikan manajerial yang dimana nilai hasil perhitungan signifikan itu menghasilkan nilai 0,377, yang dimana nilai ini lebih besar dari 5% sehingga eh, hipotesis kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba itu ditolak juga. Lalu yang terakhir itu adalah free cash flow, di mana nilai yang dihasilkan itu sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 5%, sehingga free cash flow ini berpengaruh signifikan terhadap laba. Next. Nah, kesimpulannya, hasil penelitian di dalam jurnal ini menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis 1 sampai 4 yaitu variabel perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan kepemilikan manajerial ini tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Karena variabel ini tuh prinsip kepentingan itu berpihak kepada para investor yang berorientasi pada laba. Sedangkan variabel kelima yaitu free cash flow berpengaruh terhadap manajemen laba itu adalah satu-satunya variabel yang diterima karena variabel ini tuh berorientasi pada kepentingan manajer. Next. Lalu selanjutnya itu ada jurnal kedua. Jurnal kedua ini memiliki judul Pengaruh Corporate Governance terhadap Return Saham melalui Manajemen Laba, dengan mengambil lingkup penelitian yaitu perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Dengan nomor EISSN itu yaitu 2656-4505. Nah, jurnal ini tuh ditulis oleh Robert Zhao, Anna Mardiana, dan Cynthia Jimiawan yang berasal dari instansi Universitas Atmajaya Makassar yang menghasilkan jumlah halaman sebanyak 23 dan diterbitkan di tahun 2019. Next. Nah, inti dari pendahuluan atau latar belakang dari jurnal kedua ini yaitu jurnal ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tambahan pada penelitian terdahulu yang dinilai tidak konsisten terhadap pengaruh antar variabel, yaitu pengaruh manajemen laba terhadap return saham, serta pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba, di mana pengukuran corporate governance ini akan menggunakan Corporate Governance Index dari ASEAN Corporate Governance Scorecard. Next. Selanjutnya itu ada tinjauan literatur, di mana jurnal ini tuh menggunakan dua teori ya. Yang pertama yaitu teori sinyal yang yang menyatakan bahwa dengan memberikan suatu sinyal, pihak pemilik informasi itu berusaha untuk memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi. Lalu teori kedua yaitu teori keagenan yang menyatakan bahwa teori ini menyatakan bahwa masing-masing pihak, yaitu pihak manajemen dan pihak investor memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis, di mana kerangka pemikiran ini memiliki inti yaitu manajemen akan memberikan informasi untuk memberikan keyakinan kepada investor mengenai kondisi kinerja perusahaan, di mana dalam teori sinyal ini perusahaan memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan untuk menyajikan gambaran kondisi perusahaan baik di masa lalu, masa sekarang, maupun yang akan terjadi di masa yang mendatang. Nah, dari kerangka pikiran yang dapat dilihat pada layar ini,
terlahirlah 4 hipotesis yang ditulis oleh penulis dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu adalah hipotesis corporate governance berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini karena keprofesionalan manajemen dalam pengelolaan serta pengendalian dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan ini akan membuat informasi yang disajikan semakin baik dan berkualitas, yang mana hal ini dapat membuat investor merasa puas terhadap informasi yang diberikan sehingga eh, sejumlah saham yang ditanamkan akan semakin baik. Lalu hipotesis kedua yaitu adalah corporate governance berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal yang mendasari hipotesis ini muncul ialah karena di dalam praktik corporate governance ini terdapat prinsip pengungkapan dan transparansi yang dapat meminimalisir praktik manajemen laba. Lalu yang ketiga yaitu ada manajemen laba berpengaruh negatif terhadap return saham. Alasannya ialah karena investor tidak ingin menanggung risiko dari praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Sehingga manajemen laba ini dilakukan, maka para investor akan menarik dana yang mereka miliki dan menjual sahamnya. Lalu yang keempat itu ada hipotesis manajemen laba memediasi pengaruh corporate governance terhadap return saham, di mana hipotesis ini dilatar belakangi alasan bahwa perusahaan yang menerapkan corporate governance yang baik akan memberikan keyakinan kepada investor bahwa perusahaan tidak melakukan tindakan manajemen laba sehingga mendorong investor untuk melakukan investasi saham. Next. Selanjutnya itu ada metode penelitian di mana jurnal ini tuh menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017 dengan kriteria. Yang pertama yaitu perusahaan non-keuangan, perusahaan yang mengungkapkan corporate governance, lalu yang ketiga perusahaan yang mendagangkan sahamnya secara aktif di Bursa Efek Indonesia, dan yang keempat yaitu laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah. Jenis dan sumber datanya itu di dan sumber data yang diambil di jurnal ini ialah data dokumenter berupa laporan tahunan dan laporan keuangan yang diperoleh dari web resmi IDX. Lalu yang ketiga itu metode analisis datanya itu menggunakan metode analisis jalur. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di mana pada persamaan satu yaitu pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba itu menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,44, di mana nilai 0,44 ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga hipotesis corporate governance berpengaruh terhadap manajemen laba ini diterima. Lalu selanjutnya itu ada variabel yang corporate governance berpengaruh terhadap return saham, di mana nilai signifikan yang dihasilkan yaitu sebesar 0,011, yang dimana nilai 0,011 ini karena lebih kecil dari 0,05 maka nilainya diterima, sehingga hipotesis corporate governance berpengaruh terhadap return saham itu diterima. Lalu selanjutnya itu ada variabel manajemen laba, yang dimana variabel ini tuh menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,512. Nah, karena nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis kedua ini ditolak. Next. Lalu selanjutnya itu ada hubungan variabel perhitungan yang menguji hasil hipotesis dari hubungan corporate governance terhadap return saham yang dimediasi oleh manajemen laba, di mana nilai yang dihasilkan itu sebesar 0,88, di mana karena nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis yang keempat ditolak. Next. Kesimpulannya, hipotesis 1 dan 2 itu diterima karena hasil perhitungannya itu menunjukkan nilai yang signifikan. Sedangkan hipotesis ketiga dan keempat itu ditolak karena nilai yang dihasilkan itu tidak signifikan. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan tugas dari topik khusus akuntansi itu terkait dengan review jurnal akuntansi manajemen terhadap manajemen laba. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.